Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillah. Bersyukur kita kepada Allah. Pagi ini masih diberikan nikmat yang tak terhingga di hari ke-18 Ramadan ini. Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga kesempatan kita bisa masuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Allah masih memberikan nikmat yang paling agung, yang paling mahal, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, yang juga sampai hari ini masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ibadah ini Allah sampaikan hingga hari raya kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa mudah-mudahan terus diberi sehat juga sampai akhir Ramadan ini, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan kita ya full 30 hari atau sebulan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan diberi kesempatan mendapatkan Lailatul Qadarnya, sehingga Allah kabulkan doa kita, Allah terima amal kebaikan kita, dan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, dan diberikan takdir yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, ibu-ibu, hari ini salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk sunnah Nabi, khususnya Ramadan ini maksimalkan melaksanakan sunnah Nabi semampu kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Ya, hari ini bahasan kita ada 3. Kemarin kita sudah bahas ya, bahwa Ramadan itu harus punya target. Ya, targetnya ada 5 kemarin yang besar-besar. 1, harus dapat takwa, dan kita tahu bahwa takwa itu adalah suatu level keimanan yang apabila kita sudah mencapainya, insya Allah iman kita itu tidak turun-turun lagi, kokoh, kuat. Makanya dalam Al-Quran, orang takwa itu orang yang dikatakan imannya sudah benar. Ya, ulaikal ladzina shadaqu. Mereka itu adalah orang yang imannya sudah benar. Siapa orang yang imannya sudah benar itu? Wa ulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Surat 2 ayat 177. Jadi kalau belum bertakwa berarti imannya masih belum benar, masih bisa up and down tergantung situasi dan kondisi. Nggak ada ragu-ragu lagi sama Allah, selalu prasangka baik, yakin sama Allah. Tapi kalau belum bertakwa itu biasanya masih ada ragunya, apa iya ya? Kalau kayak gini gimana? Kalau nanti kayak gini gimana? Jangan-jangan banyak begitunya. Ya, masih ada banyak ragunya. Kadang juga masih suka suudzon sama Allah. Jadi gitu. Itu membuat mengapa orang beriman itu imannya up and down, naik turun. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu. Naik turun tergantung situasi dan kondisi. Kondisi susah bisa naik, kondisi senang bisa turun, atau sebaliknya. Senang naik, lagi susah turun. Di masjid naik, di pasar turun, di tanah suci naik, tanah air turun, sama orang soleh naik, sama orang salah turun, bisa begitu. Karena imannya masih belum stabil, karena masih tergantung situasi dan kondisi. Tapi orang takwa enggak, apapun situasi, diuji susah, mudah dia bersabar. Diuji senang, mudah dia bersyukur. Diuji jabatan, dia amanah. Jadi gitu, apapun ujiannya, apapun kesulitannya, insya Allah dia bisa lewati dengan baik. Itu enaknya orang takwa. Makanya orang takwa itu pasti dijamin Allah matinya husnul khotimah. Nah, sementara orang beriman itu belum tentu dijamin husnul khotimah, karena naik turunnya itu tergantung situasi kondisional. Iya, kok lagi naik iman kita meninggal husnul khotimah. Kalau kita lagi turun meninggal, nauzubillah su'ul khotimah. Nah, jadi mari Ramadan ini kita harus dapat. Nah, kemarin kan kita udah bahas ya, jurus takwa itu ada 4 ya.
Sedikit kita ngulang. Ya, satu, orang takwa itu orang yang dari sisi dalamnya itu imannya udah kuat, udah yakin sama Allah, nggak ragu. Kedua, dari sisi amalnya orang takwa itu selalu do the best. Itu bedanya mengapa orang takwa itu lebih dari orang beriman. Kalau orang beriman beramal juga, tapi amalnya biasanya nggak the best. The bestnya tergantung situasi. Kalau lagi susah baru the best gitu. Orang takwa itu enggak, the best selalu ibadah-ibadahnya. Nah itu makanya Ramadan ini kalau kita mau jadi orang takwa harus ibadahnya the best. Dan itu the bestnya istiqomah. Ya, bukan hanya kondisional. Dia orang takwa itu terus dia istiqomah dalam amal the bestnya. Jadi gitu ya, paling sekali dua kali tiba-tiba tidak the best karena darurat. Kalau begitu, sholat berusaha the best, sedekah berusaha the best, baca Quran berusaha the best. Nah Ramadan kita harus capai the best amal itu yang saya bilang 5 amal minimal itu the best kan di sini. Dan istiqomah sampai 30 hari. Apalagi di 10 hari terakhir harus justru makin ditingkatkan. Tapi kalau the bestnya semangatnya hanya sampai 20, 21 ke sana menurun, nah itu nggak dapat itu. Jadi gitu. Nah ciri yang ketiga, orang takwa itu selalu taat, sami'na wa ata'na. Jadi mudah mengerjakan ketaatan, malas mengerjakan kemaksiatan, selalu sami'na wa ata'na. Nah, di sini juga kita latihan sami'na wa ata'na. Begitu. Ya, yang belum pakai jilbab, usahakan pakai jilbab. Perkara nanti di luar Ramadan terbuka lagi itu urusan nanti, sekarang dulu yang penting. Nah, jadi gitu. Banyak orang kadang-kadang gitu, nanti daripada nanti nggak taat lagi habis Ramadan, sekarang jangan. Sekarang dulu mudah-mudahan kita dapat hidayah. Jadi begitu. Jadi urusan mudah dalam taat itu orang takwa. Nah, jadi Ramadan ini latihan taat. Makanya dikatakan Ramadan ini bulan taat. Apa aja kebaikan kerjakan. Gitu. Nah, yang keempat ciri orang takwa itu adalah, dan di sini kita maksimalkan adalah apa? Banyak berbuat baik kepada manusia, namanya ihsan. Jadi gitu. Maka Ramadan ini latihan kita berbuat baik terus di Ramadan kepada manusia lainnya, apalagi kepada orang-orang dekat. Ya, jadi gitu. Ramadan ini. Nah, baru ciri yang kelima itu, inilah yang hambatan kemarin kita bahas ya. Orang takwa itu orang yang sudah bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, jadi penyakit terbesar, hambatan terbesar dari takwa itu adalah hawa. Makanya di bulan Ramadan ini, di samping kita disuruh mengerjakan yang 4 tadi ini, maksimalkan ibadah, seiring jalan kita harus kendalikan hawa nafsu. Nah, kalau ini kita jaga, insya Allah Ramadan kita sukses. Ya, kemarin kita udah bahas cara mengendalikan hawa nafsu. Nah sekarang masuk kita pada pelajaran hari ini. Target yang ketiga. Target yang ketiga itu adalah dosa harus zero. Ya, jadi Ramadan ini bulan penghapusan dosa, bulan pencucian dosa, bulan detoksifikasi dosa. Kira-kira gitu. Secara fisik sebenarnya Ramadan juga bulan detoksifikasi racun-racun tubuh kita. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, dosa itu sebenarnya racun. Ya, racun bagi ruhani kita, racun bagi hati kita. Setiap kita bikin dosa, ruhani kita tuh rusak, seperti orang minum racun, seperti orang makan racun. Nah, makanya Ramadan ini bulan pembuangan racun. Nah, kalau dalam konteks kesehatan, Ramadan ini kan bulan detoksifikasi. Ya, racun-racun yang kita makan kebanyakan di luar Ramadan itu kan makanan itu di samping kebutuhan tapi juga ada banyak mengandung racun juga, maka nggak boleh kebanyakan. Makanya 80% banyak penyakit itu muncul gara-gara makanan. Ya, gitu, gara-gara makanan, sakit jantung, darah tinggi, diabetes, apalah namanya. Itu rata-rata kan semua urusan makan semua. Nah, seyogianya orang beriman ya atau sudah naik level takwa, kalau puasanya benar, ya nggak usahlah dia nambah puasa sunat di luar Ramadan, di Ramadannya aja benar puasanya, insya Allah kesehatannya itu terjaga. Kerusakan atau keteledoran, kekhilafan makan yang
mungkin kurang bagus di luar Ramadan, itu di Ramadan diperbaiki. Nah, kalau puasanya benar, cuman kita masalahnya puasanya nggak benar, menahan lapar makan nafsunya cuman siang, pagi sampai siang, begitu maghrib jebol lagi. Ya, jadi cendol, mie glosor, kolak, apa lagi itu? Apa lagi? Gorengan. Nah, itu. Udah, harusnya pembuangan racun sudah bagus di siang harinya, malamnya masukin racun deh, akhirnya balance. Harusnya malamnya ya jangan, atau oke lah, buatlah masih gitu. Makanya di malam 21 terakhir itu, sampai terakhir itu, sampai kalau bisa makan pun sangat dikurangi. Itu kan artinya apa? Stop racun badan. Dan kira-kira gitu. Supaya apa? Supaya pembersihan, itu dari segi kesehatan, pembersihan racun-racun badan kita tuh maksimal. Di 1 bulan kita puasa. Sehingga habis Ramadan nanti racun masuk lagi, dia udah 0 duluan. Dibersihkannya mudah-mudahan tahun depan lagi. Jadi kalau orang beriman tuh sebenarnya kalau benar puasanya, insya Allah badannya pun sehat, apalagi tambah pikiran yang jernih dan lain sebagainya. Nah, balik pada kondisi ke hati kita. Jadi dosa harus 0, 0. Ramadan kesempatan kita mencuci dosa kita. Karena di luar Ramadan, Pak, susah dosa itu 0, Pak. Ya, boro-boro bisa 0, boro-boro bisa kurang, malah adanya malah nambah gitu loh. Di luar Ramadan tuh banyak nambahnya pada kurangnya. Ya lagi kayak tadi, kalau nggak ada Ramadan, seperti saya bilang pada minggu yang lalu atau bulan yang lalu, kalau nggak ada Ramadan, susah kita, Pak. Susah kita. Ya, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitan, dalam surat An-Nisa. Kalau nggak ada karena rahmat dan berkah Allah, nggak bisa kita jauh dari godaan setan, terjerumus kita. Dalam surah An-Nur, ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau tidak karena rahmat Allah dan karunia-Nya, nggak bisa kamu lepas daripada langkah-langkah setan. Jadi kesempatannya dosa harus 0, 0. Karena dosa ini, Pak, kalau dia banyak, yang rugi juga manusia, kita rugi. Karena dosa ini kalau belum diampunkan Allah, di dunia bisa berubah jadi musibah, di akhirat bisa berubah jadi siksa. Jadi gitu. Itu mekanisme yang Allah bangun. Ya, itu bagian dari alat kontrol bagi manusia. Ya, kalau hati kita sering nggak tenang, ya sering kadang-kadang kena musibah yang nggak seharusnya, udah hati-hati masih aja kena musibah. Itu jangan-jangan dosa-dosa yang sebenarnya ini kalau dalam konteks ilmu hakikat bagus, lebih bagus ini buat orang beriman ya. Lebih bagus kita dosa itu cashnya di dunia gitu dalam bentuk musibah daripada cashnya di akhirat dalam bentuk siksa. Nah, kalau bisa kan nggak dua-duanya. Nah, kalau nggak dua-duanya ya harus dihapuskan gitu loh. Yang jelas kan kita nggak mungkin nggak bikin dosa. Siapa yang nggak bikin dosa di antara kita? Cuman Allah Maha Baik. Nih, di luar Ramadan susah kalian. Maka Ramadan bulan pengampunan. Harus dosa itu 0. Diampunkan. Kalau enggak, hadis ini mengatakan, sungguh celakalah orang yang datang Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampunkan. Rugi banget. Nah, sekarang bagaimana cara agar dosa-dosa kita diampunkan? Syaratnya 5 agar dosa itu diampunkan. 1, jangan bikin dosa. Tuh. Nah, sama kayak tadi, bagaimana badannya biar sehat di samping puasa. Yang kedua, jangan masukin racun deui, kan gitu. Karena kalau kita mau dihapuskan dosa, tapi Ramadan bikin dosa lagi, nggak bisa. Balance juga, dia 0 juga nanti. Jangan bikin dosa di sini. Kalau Ramadan masih bikin dosa, apalagi di luar Ramadan. Baik dosa yang nampak maupun dosa yang tak nampak. Kan saya bilang kemarin. Mungkin kalau dosa nampak bisa kita jauhkan. Tapi dosa tak nampak ini yang bahaya. Dosa yang tak nampak ini bisa melanda ulama, melanda ustadz, melanda orang soleh. Dosa-dosa yang tak nampak, Pak. Mungkin kita nggak akan berzina, nggak akan mabok, nggak akan nipu,
menzalimin orang, walaupun mungkin ada juga ya di Ramadan ini, ya nggak kita bikin zalim. Tapi kalau dosa-dosa hati jangan-jangan banyak kita kerjakan. Contoh masih Ramadan masih sombong, Ramadan masih apa namanya, masih iri, dengki, dendam, ya tidak mudah memaafkan, prasangka buruk. Ramadan tuh masih, ini kan dosa-dosa hati semua ini. Ya, nah kalau ini kita nggak hapuskan juga di bulan Ramadan, susah di luar Ramadan. Ya ini berat ini melanda orang-orang soleh ini, melanda ulama-ulama. Justru beratnya di situ. Ya, kadang-kadang makin tinggi ilmunya, makin soleh dia bisa makin sombong. Ya, merendahkan orang lain, dikritik nggak bisa, dikasih masukan bahwa MBG itu banyak nggak benernya, nggak mau. Loh, kok lari ke situ? Ya kan? Nah itu gara-gara apa semua tuh? Ya gara-gara hawa nafsu semua itu. Ego. Ego itu kan paling berat. Hawa nafsu itu kan salah satu ininya ego. Ya. Iblis itu ketika dia sebelum turun Nabi Adam atau diciptakan Nabi Adam, itu orang yang paling soleh di antara jin-jin waktu itu. Makanya pantas dia sejajar dengan malaikat. Bahkan dia masuk surga. Jadi, iblis itu masuk surga, Bu. Tempatnya dulu di surga. Ya, sama dengan malaikat. Makanya ketika dia disuruh sujud, dia nggak mau, kan disuruh fakhruj minha, kata, keluar kau dari surga ini. Fa innaka rajim, sungguh kau adalah orang yang terusir atau yang terlaknat. Nah, kenapa dia bisa masuk surga, iblis ini? Kenapa dia bisa tempatnya di surga? Sama seperti Adam juga, karena saking soleh. Apa yang muncul penyakitnya? Ana khairun minhu. Kan itu penyakitnya kan di situ. Merasa aku lebih baik daripada Adam. Akhirnya terlempar. Ini penyakit sombong, ini bahaya ini. Ego, sombong, ya berat ini. Ini kan juga melanggar para ustadz juga kan. Ustadz kan kadang-kadang susah juga dikasih tahu. Ya, Ustadz Sambo juga kadang-kadang susah dikasih tahu. Kalau ngasih tahu, kecuali ngasih tahunya komedi, itu lain. Nah, itu bisa lah. Karena omawa gitu kan. Nah, gitu. Kalau nggak kualat kita. Jadi bapak-bapak kalau beri masukan Ustadz Sambo lewat komedi, jalurnya harus tahu itu. Ya, komedi. Iya. Nah, jalurnya itu om awak, kualat kalau nggak kita dengar kan gitu. Nah, jadi gitu. Suuzon sama orang, apalagi suuzon sama Allah. Itu kan suuzon itu dosa besar loh, Pak. Suuzon itu dosa besar. Ya, maka dalam Al-Quran dikatakan ismun. Ismun itu dosa besar. Inna ba'da dhanni ismun, kata Allah. Sungguhnya sebagian besar daripada prasangka-prasangka itu adalah ismun, dosa-dosa besar. Apa sebagian besar prasangka itu dosa besar? Itu prasangka-prasangka buruk. Apalagi prasangka buruknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari Ramadan ini, kalau mau dosa kita diampunkan, stop dosa. Baik dosa yang nampak maupun dosa yang makanya kita kan selalu dianjurkan kan berdoa agar dijauhkan dari dosa yang nggak nampak. Wajannibna ya al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Diajarkan Nabi itu. Bahkan saya bilang dulu kan, ini doa dianjurkan Nabi kita baca pada waktu tahiyat akhir. Mungkin jarang kita dengar doa ya yang diajarkan Nabi. Yang kita tahu kan paling cuma dua. Satu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Satu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya, sampai Masihid Dajjal. Ya kan? Ada satu lagi yang diajarkan Nabi juga, doa tahiyat akhir itu. Nah, itu Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hadina subul salam wa najjina minadh-dhulumati ila nur, baru wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Doa top itu kita baca. Itu ada doa. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan subul salam, jauhkan kami dari dosa-dosa ma zahara yang nampak wa ma batan, dan dosa-dosa yang enggak nampak. Kita berlindung itu. Karena dosa yang enggak nampak itu bahaya. Nah, balik kepada Ramadan, stop bikin dosa, baik yang nampak maupun, maka mulai sekarang iri, dengki, sombong, jauhkan semuanya. Ego-ego lepaskan semuanya. Gitu. Suuzon lepaskan semuanya.
Jadi gitu, mulai berpikir positif, mulai berprasangka positif, mulai berperasaan positif, seterusnya. Apalagi sesama orang beriman. Ya, orang beriman kita latihan. Oke, itu yang pertama. Kalau dosa mau diampunkan, Ramadan stop dosa. Nah, yang kedua, kalau mau diampunkan, banyak tobat, banyak istighfar, banyak mohon ampun. Walaupun tidak harus nasuha. Kalau di luar Ramadan harus nasuha, Pak, baru diampunkan. Kalau no Ramadan nggak perlu nasuha. Bukan nggak perlu, kalaupun nggak nasuha tetap diampunkan sama Allah. Itu spesialnya bulan Ramadan. Tapi kalau nggak Ramadan, itu harus nasuha baru diampunkan. Dan kita tahu nasuha itu bukan mudah. Nasuha itu mohon ampun yang betul-betul nyesel sambil nangis, sambil ya Allah, itu berat itu di luar Ramadan itu. Kita kan banyak nangisnya kalau hilang dunia. Kalau karena dosa kan jarang orang nangis. Ya, nangisnya kalau suami kawin lagi, orang nangisnya ngeri banget gitu lah. Oh, lo kok lari ke situ Ustadz gitu. Jadi kita kok hilang dunia, nangisnya kayak gimana gitu. Tapi kalau bikin dosa, jarang orang nangis. Oke lah di luar Ramadan susah taubatan nasuha. Allah Maha tahu. Ramadan tak usah nasuha. Asal betul mohon ampunnya, ampun. Makanya doa yang paling dianjurkan di bulan Ramadan ini dibaca apa? Terutama malam Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'. Ini kan doa mohon ampun. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya Engkau mencintai pemberian maaf, maka maafkan dosa-dosaku. Ramadan disuruh itu. Nah, jadi perbanyak ini. Jadi pertama harus stop dulu, baru yang kedua mohon ampun. Nah yang ketiga, nah ini yang ketiga. Nah kalau 1, 2 kan kepada Allah, yang ketiga kepada manusia juga. Karena kalau kepada manusia Allah nggak ikut campur. Makanya Ramadan ini bulan minta maaf. Ya, minta maaf. Terutama kita yang dekat-dekat ini ya, Pak Edi maafkan saya kalau banyak ngaji sering disentil-sentil kan gitu ya Pak Edi. Saya dimaafin, maafkan dong Pak Edi. Ini minta maafnya bari marah juga, maafin dong gitu loh. Minta maaf. Ya. Terutama orang-orang yang kita anggap kita punya salah, kita minta maaf. Mumpung Ramadan ini bulan hati orang lagi lapang, insya Allah pasti mudah. Jadi kalau ada orang yang Ramadan nggak maafin orang lain itu terlalu banget itu. Ya, nanti kita bahas di yang keempat. Jadi gitu, minta maaf lah Ramadan ini. Ya, kecuali utang lah, kalau utang beda, itu harus dibayar. Ya, jadi gitu. Minta maaf lah kita. Ini kadang-kadang enggak bikin maaf, minta maafnya pakai broadcast itu, pakai pantun lagi. Nah, ya, bikinnya pakai mulut dosanya, bikinnya nyakiti pakai tangan atau pakai yang lain, minta maafnya pakai WA, broadcast lagi, plus pantun, gitu kan? Buah rambutan, buah kedondong, maafkan dong, gitu. Jadi begitu. Nah, ya, jadi perkara orang nggak maafin kita urusan lain, yang penting kita minta maaf. Ya, jadi gitu. Maafin Pak, maafin Ma, maafin saudara-saudara. Nah, kan itu bagus tuh. Cuman kebiasaan kita biasanya minta maaf itu di bulan Syawal. Nggak salah, tapi kurang tepat. Karena nilainya udah kurang. Ramadan ini paling top kalau kita minta maaf. Di sini bulan pengampunan. Beda. Ya. Kayak ibu-ibu itu bagus itu. Yang sering kebiasaan kita sebelum Ramadan minta maaf itu bagus. Yang paling bagus tidak-tidaknya apa? Ramadan. Karena Allah tidak bisa memaafkan. Bukan nggak bisa, nggak mau. Bisa aja sih Allah maafkan dosa antar manusia. Tapi Allah nggak mau. Ya, Allah nggak mau dosa antar manusia dia ikut campur. Urusan kalian serahkan, kalian atur sendiri kata Allah. Saling memaafkan. Itu yang ketiga. Nah yang keempat agar dosa diampunkan itu adalah memberi maaf. Nah ini yang penting. Nah 3 sama 4 ini saling berkaitan. Kalaupun orang lain nggak minta maaf, kalau kita maafkan alhamdulillah. Maka Ramadan ini bulan pemberian maaf. Dan itu yang paling susah. Itulah salah satu makna doa yang kita baca tadi yang di nomor 2, Bu. Allahumma innaka afuwun, itu makna tersiratnya, makna tersuratnya kita mohon ampun. Tapi makna tersiratnya kita memberi maaf orang lain. Lihat kata-kata innaka afuwun
Kau maha pemaaf, tuhibbul afwa. Engkau mencintai ya Allah pemberian maaf. Mencintai pemberian maaf oleh engkau terhadap hambamu, juga mencintai pemberian maaf dari seorang hamba kepada hambanya yang lain. Nah, jadi kalau Ramadan ini kita tidak memaafkan dosa orang lain, itu sama dengan kita tidak mau dicintai oleh Allah. Kalau kita tidak dicintai oleh Allah, maka nggak akan diampunkan dosa kita, nggak akan dimaafkan. Kan kita itu kan, kita puji dulu Allah, dia maha pemaaf. Kita katakan Allah mencintai pemaafan. Nah, baru kita minta maaf. Nah, sekarang kalau kita tidak mau ngasih maaf orang lain, apa urusannya Allah maafin kita? Makanya Ramadan ini perbanyak. Ya Allah, kalau ada orang yang bikin dosa sama aku, apakah aku tahu tidak aku tahu, apakah dia minta maaf atau tidak minta maaf, ampunkan semua ya Allah. Coba tuh dikasih tahu, Pak. Ya, tapi jujur ngomongnya. Artinya begitu kita ngomong itu, jangan diingat lagi orang lain. Terutama ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kalau udah apa namanya, udah marah 30 tahun diingat-ingat. Ya Bu ya. Terutama buat ibu-ibu nih, apalagi bapak-bapak gitu loh. Ya Bu ya. Terutama orang-orang dekat kita. Kadang-kadang ibu yang sakit itu kan, yang berat itu kan kalau orang dekat. Itu kan makin dia bikin salah, makin dalam itu ininya. Makanya Pak, jangan nyakiti hati perempuan Pak, ngeri Pak gitu ya. Waduh, 30 tahun, 50 tahun diingat terus. Makanya salah satu doa yang sering kita baca, ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, apa artinya? Wala taj'al fi qulubina ghillan. Itu kata-kata ghil itu marah, benci, dendam, hapuskan ya Allah di antara kami. Jadi gitu. Ya, dan itu berat Ramadan ini. Oke, sekarang apa doanya sama-sama semua? Ya Allah, sama-sama semuanya. Ya Allah, ya Allah, siapapun ada orang yang berbuat dosa kepadaku, yang aku tahu ataupun aku tidak tahu, yang mereka minta maaf ataupun tidak minta maaf, maka ampunkan semua ya Allah. Aku maafkan semua ya Allah. Oh, top kalau gitu, lepasin semuanya. Ya, gak tahu. Pernah nggak ada seorang sahabat yang masuk surga, ya, hanya amal topnya itu hanya setiap malam memberikan maaf atau memaafkan orang. Itu coba, Ramadan ini bulan pemberian maaf, ya. Jadi kalau kita banyak dosa, minta maaf sama Allah, sementara kita tidak beri maaf sama orang lain, Allah juga nggak ada urusan. Dan Ramadan ini pahalanya gila-gilaan Pak. Ini ya, Bu, memberi maaf itu bagian dari amal soleh loh. Ini kadang-kadang kita suka salah. Memberi maaf itu bagian dari amal soleh. Jadi kalau ini matematikanya, ya karena ustadznya jurusan matematika, ini matematika sederhana banget. Kalau kita ada orang lain berdosa sama kita Pak, 10 orang berdosa sama kita 10. Kalau di luar Ramadan kita maafkan yang 10 itu, kita dapat 100 kebaikan dan dapat 100 pengampunan dosa kita. Jadi gimana? Jadi kalau kita ada orang yang berbuat salah sama kita, nilainya 10, nah kira-kira gitu. Yang tahu nilai itu kan Allah Pak. Jadi dosa itu punya nilai Pak. Pahala juga punya nilai, ya. Apakah 100, 1000, sejuta, semiliar, itu hanya Allah yang tahu. Ya, hitung-hitungannya. Nah, ini hitungan sederhananya. Kalau ada orang berbuat salah sama kita, nilai dosanya, kesalahannya 10. Kalau kita maafkan di luar Ramadan, dia dikali 10. Menjadi kebaikan. Dapat 10 kebaikan, diampunkan, kali 10. Berarti apa kita dapat? 100 kebaikan dan 100 pengampunan dosa. Jadi kalau kita punya dosa 100, Allah ampunkan 10 kali lipat. Tapi kalau Ramadan Bu, itu minimal 700 kali lipat. Bayangin. Kalau orang kita maafkan di dalam Ramadan 10 kesalahan orang, maka kita dapat 7.000 kebaikan. Kenapa? 10 kali 700. Dan diampunkan 7.000 dosa kita. Nah bayangin coba. Kita cuma memaafkan 10, tapi Allah maafkan 7.000 kesalahan kita.
Kan hebat itu. Ramadan kesempatannya, maka Ramadan ini besar, maafkan semuanya. Cuman kalau udah maafkan, kalau udah forgiven, harus forgotten. Ini enggak forgiven, tapi masih diingat terus, masih disebut-sebut terus. Enggak jadi dia, jangan sebut udah. Lupakan semuanya, jangan ingat-ingat lagi. Bersihkan semua. Tapi sakit kali Ustaz. Justru makin sakit, makin besar pahalanya. Jadi gitu Bu. Ya, terutama ibu-ibu nih ya. Bapak-bapak saya yakin di sini udah soleh-soleh semua lah, insya Allah udah gitu. Kecuali utang, nggak bisa. Ya, utang itu harus apa namanya? Harus jelas. Ya, kalau nggak utang nggak apa-apa. Tapi kalau utang kita harus kasih tahu Pak. Kalau nggak utang boleh kita nggak usah kasih tahu. Ya. Nah justru malah repotnya kalau nggak kita maafin, terus kita kasih tahu bisa berantem. Lu dosa lu gua maafin lah, jangan dikasih tahu Pak. Dia malah bisa marah. Emang gua salah apa sama lu kata gitu kan? Nah, bukan malah jadi dimaafin, malah berantem di jadinya, malah tambah marah gitu loh. Tapi kalau utang tuh kita kasih tahu. Bagus. Utang kamu yang dulu sudah ku maafin. Nah, itu top. Supaya apa? Supaya orang berutang itu merasa tenang. Tapi kalau selain itu utang-utang dosa-dosa yang lain maafin saja, nggak usah dibilang-bilang. Ya, jadi gitu Pak Edi. Jadi utang yang dulu, udah langsung aman ya. Balik kita pada kaji kita. Jadi yang keempat apa? Maafkanlah. Ramadan bulan berian maaf. Nah, hampir lupa. Ustadz, gimana kalau ada orang yang pernah saya zalimi tapi saya nggak tahu? Orang yang entah di mana. Itu doakan orang itu. Ya Allah, ampunkan, rahmati orang-orang yang pernah kuzalimi, yang mungkin aku nggak tahu, yang aku mungkin sempat nggak bisa minta maaf, yang mungkin aku nggak sengaja. Doakan mereka, ampunkan dosanya, rahmati. Rasulullah tuh gitu Pak. Ya Allah, kalau ada orang yang pernah aku hina, ada pernah aku sakiti, jadikan itu semua rahmat bagi mereka. Itu doa Nabi Muhammad. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kita juga latihan. Jadi, kalau ada orang-orang yang pernah kita apa namanya doakan mereka, sehingga nanti di hari kiamat kalau dia tuntut, kita bisa ada apa namanya? Ada jawaban dari kita. Yang ke apa namanya? Yang kelima. Cara untuk menghapuskan dosa itu adalah memperbanyak kebaikan. Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at kata Allah, surat 11:114. Setiap amal soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ada gitu. Maka Ramadan ini di samping kita mohon ampun, kita juga memperbanyak amal. Kayak tadi Bu ya. Jadi amal soleh itu pada hakikatnya punya dua selalu nilainya. Kita sholat, kita puasa, apalagi puasa kan jelas punya hadisnya. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas, maka diampunkan semua dosa-dosa. Jadi gini Bu ya, jadi prinsipnya, setiap kita beramal, selalu dapat dua kita. Dia menjadi pahala, yang kedua diampunkan dosa sebesar kali 10-nya, kira-kira gitu. Mungkin kalau Ramadan kali 700 minimal tuh. Ya, jadi gitu. Jadi mulai sekarang perbanyak amal soleh ini supaya Pak bisa jadi amal kita udah minta maaf, udah ampun, masih ada yang nyangkut-nyangkut. Nah, mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan kita, amal-amal itu dosa-dosa itu dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala, terutama puasa. Jadi sedekah, puasa, sholat itu pada hakikatnya dia punya sisi yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi kalau 5, makanya Ramadan ini kita perbanyak juga amal soleh, saya bilang tadi. Dia juga akan menghapuskan dosa-dosa kita yang mungkin tidak terampunkan dengan 4 jalur ini. Tertutup dengan jadi gitu. Balik kita pada yang tentang dosa tadi. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa kita. Ya, amin. Ya. Jadi dosa apa Bu? Kalau tidak dimaafkan di dunia bisa jadi apa? Musibah, di akhirat bisa jadi siksa. Ya. Oke. Masuk kita kepada yang ketiga. Yang ketiga, dosa itu juga bisa menghambat doa, Pak.
Ya, mungkin bisa jadi sering doa-doa kita nggak terkabul tuh gara-gara apa? Gara-gara dosa. Nah, jadi kalau kita pengen doa-doa kita terkabul, per sedikit. Makanya kita sebelum berdoa disuruh apa dulu? Suruh istighfar, suruh mohon ampun. Malah Bu, Nabi Yunus itu dia minta selamat itu bukan minta selamat, ya Allah selamatkan aku dari perut. Enggak, dia nggak minta itu. Coba, Nabi Yunus itu ketika dimakan atau ditelan ikan paus, dia nggak minta diselamatkan. Dia cuma ngomong apa? La ilaha illa anta subhanaka, ini cuma itu doanya. Nggak ada dia bilang, ya Allah selamatkan aku. Nggak ada, cuma dia hanya mohon ampun aja. Mohon ampun aja dia. Allah kabulkan doa. Coba lihat dalam Al-Quran, itu hebatnya. Ya, kata-kata pemberian apa namanya? Kata-kata pengabulan doa justru istighfar. Nah, kan? Coba kita lihat dalam surat ke-21 Al-Anbiya ayat 70, ya 77 atau 78. Al-Anbiya surat ke-21. Ya. Nah, kita lihat sini. Ini kata-kata coba kita lihat. Allah mengabulkan justru karena istighfarnya. Ya, ini. Ayat 77. Ya. Ayat surat 21. Bukan, 87, sorry. Coba. 87, 88. Lihat bunyinya. Wa Dhannun, dan Nabi Yunus, nama lainnya Dhannun. Idzahaba, ketika dia pergi dari umatnya, mughadiban, dalam keadaan marah dia ngambek sama umatnya. Fadhanna, dia menyangka allan naqdira alaihi, Allah tidak mempersempitnya. Ya, maksudnya tidak tidak menghukumnya kira-kira. Akhirnya Allah hukum dia masuk ke dalam perut apa? Perut ikan hiu, ikan paus. Fanada, kemudian dia menyeru atau berdoa fi zulumat, di dalam kegelapan perut ikan. Apa doanya? Bukan dia minta diselamatkan, doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu aja doanya, Pak. Bukan ya Allah selamatkan, enggak. Dia bilang ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku adalah orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Coba apanya? Fastajabna lahu. Allah kabulkan doanya. Coba, dia minta ampun, Allah kabulkan. Malah kabul apa? Wa najjainahu, kemudian kami selamatkan dia minal ghammi, dari tenggelam di perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menolong orang-orang beriman. Aja ada. Jadi begitu. Jadi ternyata doa itu sering terhambat gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Makanya ini Bu, salah satu dalil kalau mau berdoa, baca ayat ini dulu. Baca doa Nabi apa? Nabi Yunus. Jadi kalau kita sebelum doa, baca dulu. Setelah baca istighfar, atau setelah baca Al-Fatihah, baru la ilaha illa anta, terus mungkin 3 kali, baru kita doa. Nah, jadi begitu kita doa, fastajabna, Allah akan kabulkan doa-doa kita nanti. Nah, jadi balik kepada yang tadi. Jadi ruginya kalau kita punya dosa, jadi samping tadi di dunia bisa berubah jadi siksa, jadi musibah, di akhirat jadi siksa, dan juga menghambat terkabulnya doa-doa kita. Masuk kita bahasan yang terakhir. Ini tentang Lailatul Qadar. Ini saya kira penting saya tekankan. Ya, ini supaya kita 10 hari terakhir ini harus ini Pak, Bu, harus serius banget. Jangan lalai, jangan kendor, jangan lemes. Di 10 hari terakhir harus maksimal. Ya. Jadi gitu. Kita tentang bicara Lailatul Qadar. Betapa nanti hebatnya Lailatul Qadar, Pak. Nanti saya akan cerita salah satu apa manfaat Lailatul Qadar itu. Apa manfaatnya? Apa keunggulannya? Apa kehebatannya? 1 malam aja kita dapat. Top. Top. Ya. Cuma syarat ketentuan berlaku.
Ya, jadi gitu. Jadi kalau mau dapat Lailatul Qadar, kata Nabi harus diintai. Apa harus diintai? Harus diburu istilah saya. Jadi Lailatul Qadar tuh nggak datang kepada orang yang ongkang-ongkang, ya males-males, apalagi sibuk dunia, nggak datang dia sama orang-orang itu. Dia hanya diberi kepada orang-orang yang betul-betul serius ibadah di situ. Sungguh-sungguh dia ibadah di situ. Ah itu baru. Makanya nanti syarat ada 5 syarat kalau kita mau dapat lokal. Nggak usah ditunggu malam kapannya. Mulai malam 21 ibu beramal sampai malam terakhir sudah itu pasti dapat. Kalau 5 syarat ini kita penuhi. Nggak usah harus keluar masjid atau keluar rumah nengok tanda-tandanya apa ya, senyap, nggak perlu itu. Kadang-kadang suka gitu kan, Ustaz, tanda-tanda itu qadar apa? Sibuk melihat tanda-tanda itu qadar tapi malah tidak beramal. Ya, jadi gitu. Jadi ada 5 syaratnya, Pak. Ini tulis nih, Pak. Ini saya berharap mulai dari malam 21, kalau kita pemerintah malam 21-nya mulai kapan? Mulai Selasa malam. Kalau Muhammadiyah itu mulai dari Senin malam. Ya, nggak usah ribut urusan itu. Ya, makanya Lailatul Qadar tuh kata Nabi sering terjadi pada 23, 25, 27. Ya, dia tidak di 21 dan juga tidak di 29. Kenapa? Karena ini masih banyak ikhtilafnya kan gitu. Ya, 23, 25, 27. Yang paling banyak itu apa? 27. Ya, tapi nggak usah nunggu hari itu. Tetap kita berusaha, ya kita nggak tahu kan tiba-tiba Allah pengennya apa? Pengennya 23 gimana? Ya, jadi gitu. Dan kita sekarang kan nggak tahu 23 itu tanggal di hari apanya kan gitu. Karena apakah 23-nya Muhammadiyah atau 23-nya NU. Terlalu apa namanya? Terlalu sempit kita gitu. Nah, jadi gitu. Jadi nggak usah nunggu ganjil genap. Ya, pokoknya mulai malam 21 ibadah maksimal. Terutama malamnya, Bu. Syukur-syukur bisa 24 jam Pak Edi. Ya. Masih ada kegiatan Pak Edi pagi-paginya? Oh, insya tidak ya? Nah, bagus, mantap. Ini Pak Edi memang mantap nih. Gak usah takut proyek, Bu. Nanti saya cerita nanti proyek besar. Ini proyek besarnya ada proyek besar Lailatul Qadar ini. Yang nilainya gila-gilaan. Ya. Jadi gitu. Jadi mulai malam 21 kita buru Lailatul Qadar. Bagaimana cara memburunya? 5 syaratnya. Ya, kalau mau dapat. 1, mulai dari malam 21 sampai malam terakhir kita harus ibadahnya sungguh-sungguh, serius. Jangan main-main. Ikhlas ya, harus ada ikhlasnya dulu dan sungguh-sungguh. Karena bunyi hadisnya gitu. Man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar maka disebut qoma. Qoma itu artinya ya berdiri, walaupun boleh duduk. Itu menunjukkan apa? Bahwa dia ibadah terus. Sungguh-sungguh ibadahnya. Imanan karena keimanan, wahtisaban. Ihtisaban itu artinya 2. 1 ikhlas, yang kedua pengen dapat pahala, nah, kira-kira gitu. Jadi ihtisaban itu maknanya bisa ikhlas dan kedua pengen dapat pahala. Pengen dapat pahala apa kita? Pahala 1000 bulan itu. Ya, nanti saya cerita bagaimana hebatnya 1000 bulan itu. Makanya mesti dikejar. Sayang, cuman korban 10 hari tapi dapatnya berapa? Lebih baik dari 1000 bulan. Mana ada amal kayak gitu? Amal yang lain cuman kali 700, ini kali 1000 bulan. Nah, kira-kira begitu. Nggak tanggung-tanggung ini. Gitulah baiknya Allah sama kita. Jadi kalau nggak kita manfaatkan rugi, sayang banget. Ya, oke. Yang pertama Pak, syaratnya harus sungguh-sungguh dalam dan ikhlas. Ya Allah, aku ngejar itu qadar ini agar aku dapat ridhomu. Aku kejar agar kau berikan aku pahala yang terbaik, pahala lebih baik dari 1000 bulan. Gitu. Tanamkan itu. Ya. Jadi 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan.
Kalau kita hitung-hitung, ya. 83 tahun kali 12 tambah 4 itu sama dengan 1000. 1000 bulan. Nah, sebelum saya masuk itu, gini Pak. Lihat ini, biar tambah semangat nih. Jadi kalau ada orang, kalau Bapak, Ibu beramal di malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan dan kesungguhan tadi saya katakan, ya, keikhlasan dan kesungguhan. Kalau kita sholat waktu itu diterima, ya, apakah sholat sunat, ada sholat wajibnya juga, itu lebih baik daripada 1000 bulan kita mengerjakan amal yang sama. Bayangin. Jadi kalau ada orang baru lahir, langsung dia dewasa, terus dia sholat sepanjang hari, tidak tidur, tidak makan, tidak ke kamar mandi, tidak main-main, pokoknya 24 jam dia ibadah. Sampai seumur hidupnya 83 tahun 4 bulan, gak ada ngerjakan yang lain kecuali ibadah. Apa misalnya? Ibadahnya sholat misalnya, itu kalah dengan kita dapat satu malam Lailatul Qadar itu. Gitulah perumpamaannya. Jadi gimana? Jadi kalau ada orang beribadah tak pernah berhenti dari mulai lahir sampai umurnya 83 tahun, ada nggak orang kayak gitu Pak? Saya mau tanya, ada nggak orang kayak gitu? Lahir udah langsung ibadah, nggak tidur, nggak makan, nggak pipis, ya, nggak main-main, full, seperti malaikat aja. Sampai 83 tahun 4 bulan baru dia meninggal. Dengan ibu bapak beramal di malam Lailatul Qadar, itu kalah itu yang tadi itu. Ngeri nggak? Coba, masa kita mau main-main kalau gitu? Ya, ada orang cuman proyeknya 1 miliar, di Ubernya gila-gilaan. Padahal cuma 1 miliar, berapa 1 miliar itu? Dibandingkan dengan ini, gitu. Bahkan berbulan-bulan di apa namanya, di Uber. Padahal cuman segitu. Ini nilainya gila-gilaan, masa 10 hari kita nggak sanggup ngubernya? Jadi gitu Pak ya. Jadi itulah perumpamaan. Makanya serius betul. Hanya dapat bagi orang-orang yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Kedua, syarat kedua, kurangi makan dan tidur. Nah, kata saya bilang tadi dari awal, kurangi makan dan tidur. Kenapa? Ya, kenapa? Karena makan tidur itu bisa menghambat nanti. Kebanyakan makan, ngantuk, jadi tidur. Jadi kerjanya nggak serius lagi, berarti nggak sungguh-sungguh. Nah, istilahnya masa dilipat gandakan pahala makan 1000 bulan, pahala tidur 1000 bulan. Apa? Berat nilainya. 1000 bulan makan doang, 1000 bulan tidur doang, mana gitu. Kalau sholat kan lumayan tadi tuh. Baru lahir langsung sholat, baru lahir langsung ngaji. Misal kalau kita dapat pahala ngaji, langsung lahir langsung zikir. Ini apa? Langsung lahir langsung makan, nggak berhenti-berhenti, nggak tidur-tidur, makan terus sampai 83 tahun. Nah, kayak gitu pahalanya. Nah, gitu. Langsung lahir langsung tidur terus sampai 83 tahun. Masa kita mau dapat pahala kayak gitu? Betul Bu? Tapi kalau sholat, baru seru. Zikir baru seru, baca Quran baru seru, sedekah, woi, top. Nanti saya kasih 5 amal, ya, di Lailatul Qadar itu kita kerjakan terus. Oke, jadi yang kedua Pak, kurangi makan. Nah gini Pak, ini seolah-olah nih, Pak, dengar sini semua. Ini Bu, cepat aja nih, nggak lama nih kita. Memang agak lama dikit, ini agak saya full kan ya, mumpung lagi nggak ada makan-makan lagi kan? Kita ambil waktu makannya buat sekarang. Bu, Pak, di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun Pak. Tanazzalul malaikatu warruh fiha, di malam itu turun ke bumi ini. Bumi ini jadi penuh sesak malaikat. Penuh sesak malaikat di malam itu. Makanya salah satu makna qadar itu artinya sempit. Jadi malam itu sempit. Sempitnya apa? Karena penuh malaikat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dia akan bersama kita semua nih malaikat itu. Penuh, ini masjid ini penuh. Jalan-jalan penuh, semua penuh. Dia melihat siapa orang beramal. Nah, bayangin kapan lagi kita beramal didampingi malaikat yang banyak. Kita sholat, malaikat dampingin.
kita doa diaminin, kita ngaji, dia ikut dengerin misalnya gitu. Dia doain kita juga. Bayangin kok, begitu banyaknya malaikat yang damping kita ibadah. Nah, begitu kita makan, oke kata malaikat, ya oke, gue tunggu 5 menit ya. Kita makannya setengah jam, lama amat ditinggal malaikatnya nanti. Emang gue nungguin lu makan kata malaikat? Tidur, nungguin tidur malaikat. Nah, makanya nanti syaratnya kalau mau tidur tetap berwudu, tutup aurat. Karena malaikat nggak suka neng orang membuka aurat. Ibu-ibu pun nanti, makanya kalau di masjid ibu-ibu itikaf tetap tutup aurat. Jangan mentang-mentang di atas nggak ada orang, buka, jangan. Tetap tutup aurat. Ya, jadi gitu. Nah, di rumah pun ibu-ibu kalau lagi misalnya saya bilang nanti di mihrab itu ibu tidur, di situ ibu ibadah, tetap tutup aurat itu. Nah, kecuali nanti keluar mau makan mau kamar mandi ya buka, nggak. Begitu masuk lagi pakai mukena lagi. Di situ tidur ibu, di situ semua ibadah. Nah, supaya apa? Supaya kita tetap dianggap sama malaikat apa? Beribadah. Kalau kita dianggap ibadah, kita didampingi terus. Tapi begitu kita nggak ibadah, dia pergi. Bayangin coba. Kira-kira gitu perumpamaan. Jadi yang ketiga, kurangi makan, kurangi tidur. Yang kedua. Yang ketiga, tidak hubungan suami istri. Apalagi sama tadi, Bu. Ya. Pahalanya 1000 bulan hubungan suami istri. Mau kita gitu dapat pahala? Ya. Enggak, nggak mau. Oke. Ya, maunya pahala sholat, pahala zikir, pahala baca Quran, pahala doa dan semuanya. Makanya bunyi ayatnya pun jelas, di malam itu tinggalkan istrimu kata Allah. Bala taqrabuhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau dekati istrimu di malam-malam, harusnya kau itikaf di masjid. Itu maksudnya gitu bunyi ayat itu. Jadi tinggalkan istrimu, jauhi di malam, kau harusnya itikaf di masjid. Laki-laki Pak, coba Pak. Alhamdulillah yang masjid kita ini ada itikaf. Cuman yang saya bilang tuh dari yang nggak lolos-lolos itu adalah makannya. Kurangi makannya. Kalau bisa makan simpel aja. Kalau bisa Pak, ada panitianya, kita duduk, dikasih Bapak makan sedikit aja betul. Tak gitu. Jadi nggak usah kemana, nggak usah ke belakang tempat makan. Siapin aja makan langsung, ada panitia nyiapin. Tuk, 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 tuk. Bapak, habis sholat, makan, minum, makan dikit, udah tutup lagi, diambil lagi, udah. Itu aja sesimpel itu. Jadi paling makannya 5 menit. Tapi kalau makannya lagi di belakang, prasmanan lagi, banyak pula lagi, berapa waktu habis? Itu yang dari dulu saya bilang, masjid kita ini nggak lolos-lolos. Nah, dari 20 tahun yang lalu saya ingatkan. Tapi sekarang saya ingatkan terus. Tapi nggak tahu, masih terus gitu, bingung saya. Padahal kalau mau dapat pahalanya gitu, simpel aja makan tuh. Ya, jadi bikin kayak model omprengan, jangan hanya MBG yang pakai omprengan, bapak-bapak pun pakai omprengan juga. Ya, malah lebih bagus omprengan ini ya, kurma 3 biji, kasih buah 1 potong, ya kan, habis itu ya telur 2 biji, kan, udah sama teh manis, udah jadi barang tuh. Nah ini MBG yang bener nih, MBG untuk orang itikaf. Woi, sebentar, ini tiket. Ya, kalau di luar itu nggak bagus. Nah ini betul. Jadi omprengan gitu aja. Nah, panitia nyiapin. Jadi gak usah ke sana, datang panitia ngasih ke tempat bapak ibu lagi sholat, tempat duduk sholat. Udah. Akan sebentar, 5 menit, habis itu kumur-kumur langsung telan air minumnya, udah selesai. Jalan. Karena nggak perlu banyak-banyak, karena nggak perlu harus kosok gigi lagi. Karena apa? Karena nggak ada makan yang berat-berat. Paling ngasih dikit sama udah. Kalau bisa makannya itu yang berkuah-kuah, jadi cepat. Jadi jangan lagi rendang, jangan lagi apa kari. Woi, coba nih Pak, nih nggak tahu saya tahun ini saya ingatkan kembali lagi. Kita lihat lagi, masih nggak dibikin lagi. Kalau masih juga ya sudahlah. Memang tak mau dapat Lailatul Qadar yang bagus kan gitu. Ya, kalau mau panitia begitu, jadi nggak apa-apa, bikin panitianya, kasih makan, tuk 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 tuk, udah selesai, nggak perlu kumpul-kumpul. Karena kalau udah kumpul bawaannya pasti ngobrol, gimana? Ini makannya sedang gitu, di setengah jam lebih urusan itu doang. Maaf, ini kita mau buru Lailatul Qadar, malaikat sedang dampingin kita. Emang malaikat mau nungguin kita makan lama-lama? Malaikat ngapain gua nunggu makan lama? Emang gua satpam lo kata malaikat nanti. Dia maunya kita tuh ibadah yang dia akan tongkrongin gitu loh.
Ya, ini mohon maaf ya, ini agak keras. Kan kita udah ngaji 22 tahun, 20 berarti kita ngaji 2002. Berarti sudah 2024 tahun kita ngaji. Ya, ya, jadi mohon maaf kalau agak tersinggung. Ini diulang kembali biar dapat Lailatul Qadar. Oke, jadi apa yang ketiga? Kurangin. Yang keempat, jaga wudhu. Jaga wudhu. Tidur pun berwudhu. Kecuali batal lagi wudhu, ya kita kan lagi wudhu. Batal lagi tidur, kita nggak tahu. Kalau kita sadar batal, bangun lagi berwudhu. Ya. Jadi ibu-ibu pun nanti di rumah kayak gitu. Makanya saya bilang kemarin, ibu-ibu dulu pernah siapkan ruang khusus. Kalau nggak ada, mungkin ruang tamu dikasih tirai. Nah, jadi kan mihrab di situ. Ya, mulai isya, ibu sholat masuk di situ tidur, bawa air minum, di situ tidur, di situ ngaji. Pokoknya nanti saya ajarkan. Itu yang keempat. Yang keempat, jaga wudhu dan tutup aurat. Karena malaikat sedang mendampingi kita. Ya, jadi gitu. Yang kelima, ya, jangan putus ibadah. Satu ibadah, langsung ibadah lagi. Satu ibadah, ibadah lagi. Jangan putus ibadah. Kalaupun tidurnya sebentar, habis itu bangun, ibadah lagi. Ibadahnya apa aja Ustadz? 5. 1, sholat wajib, jelas pasti. Kalau bapak-bapak di masjid aman. 2, sholat sunat. Makanya maksimalkan sholat sunat. Habis sholat wajib, zikir, habis itu sholat sunat. Kalau di masjid aman, ada programnya. Yang ketiga, baca Quran. Capek sholat sunat, baca Quran. Capek baca Quran. Yang keempat, zikir. Yang kelima, doa. Jadi saling berganti-ganti yang 5 ini. Ngaji, zikir, baca Quran, doa. Sholat, zikir, doa. Baca Quran, berganti-ganti yang 5 ini. Selalu ada doa di situ. Nanti saya akan cerita khusus tentang doa ini. Ya, ini mumpung waktunya tinggal 2 malam lagi kita. Ya, 2 hari lagi. Selasa malam udah kita. Ya, jangan putus. Ya, jadi gitu. Nah, yang keenam, kalau bisa sedekah. Nah, kalau dulu agak susah sedekah. Kenapa? Kita harus keluar. Kalau misalnya itikaf. Kalau sekarang kan enggak. Ini udah ada m-banking. Pak Edi, ingat nomor rekening saya kan Pak Edi? Ya kan gitu. Ini tekniknya. Kalau kita punya uang 1 juta, Pak, kita bagi 10. Ya, punya 1 kita bagi 10. Kalau ada 9, bagi 9. Berarti tiap malam sedekah 100.000. Karena kita nggak tahu di malam kamu, jangan dihabiskan di malam pertama. Malam 21, 100.000 transfer ke siapa? Orang-orang miskin, orang-orang yang butuh ini, atau ke masjid boleh. Pokoknya infak. Itu sama dengan nilai infaknya lebih baik dari 1.000 bulan. Malam kedua, 100.000 lagi. Malam ketiga, 100.000 lagi. Sampai malam terakhir, 100.000 lagi. Nah, kalau ibu punya duit 2 juta, berarti 200.000. Kalau punya 100 juta, ya 10 juta. Kalau punya 1 miliar, ya 100 juta. 100 juta, dibagi, ibu bikin les. Bapak bikin 20 orang. Minta nomor rekeningnya. Jadi kerjanya tak tuk. Top. Top, kalau bisa begitu. Ya, jadi list yang kemarin masih ada Pak Edi? Jangan dibuang list itu Pak Edi. Nomor rekening saya kan masih ada kemarin kan? Ya kan? Malam pertama Ustadz Sambu. Malam kedua Ustadz Sambu lagi. Malam ketiga Ustadz Sambu lagi kan gitu. Ya, saudara masa nggak diingat-ingat sama Pak Edi? Jadi bercanda Pak Edi. Nah, jadi gitu. Gak ada masalah kalau kita misalnya ada saudara kita yang miskin 10 orang. Nah, malam pertama saudara yang sana, malam kedua saudara yang sana, malam ketiga saudara yang sana. Begitu, tetap setiap malam ada kita bersedekah. Tidak harus di tengah malam, pokoknya mulai dari isya sampai subuh. Jangan berhenti ibadah. Tidur sebentar, bangun sahabat, wudhu lagi, ibadah lagi. Apa tadi? Sholat wajib, kalau di masjid aman. Terus sholat sunat diperbanyak. Yang ketiga, baca Quran. Yang keempat, zikir. Yang kelima, doa.
Tambah yang keenam, sedekah. Satu lagi yang hampir lupa tadi, istighfarnya khusus. Apa doanya tadi? Allahumma innaka afuwun, perbanyak itu. Diselang-selangi itu. Kata Nabi, ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa yang kubaca di malam itu Qadar? Kata Nabi, perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun, tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anni. Jadi Bu, begitulah. Batal wudhu lagi. Ya, tutup aurat. Buka aurat hanya di kamar mandi, habis itu pakai lagi ke tempat sholat lagi, ke tempat ibadah lagi. Nah jadi gitu. Kalau dulu tuh bersuluk-suluk Pak ya, di luar tuh orang pasang tenda-tenda. Kan kita kan sekarang enggak ya. Dulu orang tidak ini di tenda-tenda tuh, di bersuluk-suluk, istilahnya suluk. Nah suluk yang terbaik itu itikaf. Oke, sekarang kita masuk kepada doa. Pak, Bu, manfaat Lailatul Qadar itu ada 5. Satu tadi jelas, dapat 1000 bulan. Bukan dapat 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan amal soleh. Kedua, diampunkan dosa kita sebanyak apapun. Yang ketiga, kita dapat barokah dari Allah. Tahu barokah? Diberkahi. Jadi setelah Ramadan, hidup kita berkah terus sampai mati. Yang ketiga dapat salam. Makanya kan kalau barokah ini surat Ad-Dukhan. Ya, bunyikan gitu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kata Allah. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar yang penuh berkah. Jadi kita dapat berkah. Yang kedua, yang keempat dapat apa? Dapat salam. Apa salam? Keselamatan. Orang yang dapat Lailatul Qadar hidupnya selamat. Akan selamat dunia akhirat. Salam. Ya, dapat salam. Nah, yang kelima ini yang top nih Pak. Apa juga Pak? Dikabulkan doa-doanya. Takdirnya disesuaikan dengan doa. Nah, ini yang saya mau bahas sedikit. Mudah-mudahan waktu 10 menit bisa dapat. Malam Lailatul Qadar itu termasuk malam turunnya takdir Pak. Jadi takdir kita setahun ke depan itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi takdir manusia itu ada 3 Pak. Takdir kita ini ada 3. Takdir pertama dari Lauhul Mahfuz, itu Allah tentukan, namanya qadha. Jadi Allah tentukan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, lihat di surat ke-57 Al-Hadid ayat 22. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta ini, sebelum Allah ciptakan alam semesta, Allah tentukan takdir. Itu takdir pertama yang akan terjadi di seluruh alam, namanya di Lauhul Mahfuz. Namanya qadha. Takdir yang kedua dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Ya, sekali itu turun ke langit dunia. Nah, dari langit dunia ke kita itu setahun sekali. Nah, itu yang Lailatul Qadar itu setahun kali dah, turun ke langit dunia setahun sekali. Jadi apa yang terjadi tahun depan itu turun tuh ke langit dunia itu. Jadi dari langit ini ke langit dunia itu setahun sekali. Baru tiap harilah turun sama kita apa yang terjadi sampai tahun depan. Nah, takdir yang ketiga saat kita lahir, Pak. Bukan soal lain. Saat kita dijanin ibu kita, umur 4 bulan, begitu ditiupkan ruh, disitulah ditanamkan takdir kita. Apa yang terjadi selama hidup kita. Jadi takdir yang ditentukan sama kita berarti 3 kali. Satu di mana? Satu di Lauhul Mahfuz, yang kedua di langit dunia, itu yang setahun sekali, yang ketiga itu yang ditetapkan ketika kita sedang berumur 4 bulan. Apa yang terjadi? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita tidak pernah bisa lepas dari takdir kita. Apa yang ditakdirkan kita dapat, pasti kita dapat. Apa yang ditakdirkan kita tidak dapat, pasti tidak dapat. Apa yang ditakdirkan kita kena musibah, pasti kena musibah. Jadi kalau kita ditakdirkan sakit, nggak bisa lepas kita akan sakit. Kalau ditakdirkan kita celaka, kita akan celaka. Jadi orang-orang sukses itu Pak, itu bukan karena hebatnya dia, karena takdirnya kayak gitu. Nah, takdirnya kayak gitu. Kalau nggak takdir kan nggak dapat dia tuh. Ada orang yang, maaf ya, wajahnya pas-pasan, pinternya pas-pasan, ijazahnya diduga palsu, jadi presiden dia Pak. Kenapa? Takdirnya kayak gitu.
Padahal lawannya top, hebat, lawannya. Ya. Malah ada anaknya yang sangat kurang, bisa jadi wakil presiden. Ini negeri Konoha, bukan di sini Pak. Di sini top semua. Itu negeri Konoha itu. Karena apa? Takdirnya. Jadi gitu. Jadi apa yang kita dapat ini karena apa? Ya karena kita takdirkan begitu. Kalau nggak dapat. Tapi, nah ada tapinya. Bagi orang-orang yang dekat sama Allah, takdirnya bukan yang ini Pak. Bisa Allah ubah nanti, diperbaiki. Jadi ada namanya perbaikan takdir. Allah berkuasa menentukan takdir. Dia juga berkuasa untuk mengubah. Jadi kalau kita dekat sama Allah, takdir kita sesuai dengan doa kita nanti yang baik. Kita yang baik-baik di situ. Misalnya takdir kita harusnya tahun ini celaka. Naik doa kita, ya Allah selamatkan aku. Sehatkan aku. Di malam tuh Qadar, kalah takdir ini. Yang adalah takdir sehat. Kenapa? Bunyi hadisnya, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Ya Allah, tapi melalui doa. Doa mana? Doa yang top-top, bukan doa yang ece-ece. Enggak. Takdir itu hanya bisa diubah dengan doa yang top-top. Kapan doa yang top itu? Salah satu yang paling top itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena di situ malam turunnya takdir. Jadi malam ini serius kita, ya Allah panjangkan umurku sampai waktu yang cukup agar aku bisa beramal soleh. Tahun depan sehatkan lagi biar aku jumpa Ramadan lagi ya Allah. Kasih sehat anakku, kasih sehat istriku, kasih sehat suamiku. Selamatkan kami semua, jauhkan. Minta yang mantap-mantap di situ. Kalau ada takdir yang buruk, ya Allah ubah menjadi takdir yang baik. Jadi gitu. Yang bisa mengubah itu cuma Allah Pak. Selain itu nggak ada yang bisa. Jadi makanya coba niatkan ya Allah. Nah ini kadang-kadang maaf ya. Kita tuh begitu udah turun takdir yang buruk, udah kena baru nyesel. Aduh, nah ini orang gitu. Jangan. Sebelumnya usahakan. Jadi sebenarnya Pak, ini kita malam tukar itu malam mengubah takdir. Menjadi yang jadi mengubah takdir itu maksudnya 3 Pak. 1, kalau dia buruk diubah menjadi baik. Yang kedua, kalau dia tadinya nggak dapat atau nggak ada, dikasih jadi ada. Contoh, harusnya kita nggak dapat sesuatu, kita pengen sesuatu. Harusnya takdirnya kita nggak dapat itu. Ya. Apakah bentuk rezeki, apakah bentuk suatu nikmat yang lain, harusnya kita nggak dapat itu. Mau kita uber gimana pun pasti nggak dapat. Karena takdirnya nggak kayak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita itu dikartikan sama kita. Harusnya nggak dapat, jadi dapat. Yang ketiga, memang mudah tuh. Harusnya dapat dikit. Allah kasih yang lebih baik. Harusnya nggak dapat buruk atau kurang baik. Baik juga, tapi Allah kasih yang lebih baik. Malam itu kesempatannya. Ini kalau kita punya semangat gini, lain Pak. Nggak apa-apa, aku capek, aku 10 hari, asal aku dapat takdir yang baik. Gitu. Harusnya takdirnya kita lemah, takdirnya sakit, takdirnya celaka, takdirnya ini. Bukan hanya buat diri kita, ya kita doakan keluarga kita. Doakan istri, doakan anak, doakan suami, doakan orang tua, doakan siapa aja doakan. Coba. Itu hebatnya Allah, dikasih kesempatan. Jadi Allah itu Pak, bukan gini. Dia tentukan takdir, terus dia angkat kaki, maaf ya. Udah, sesuai terjadi. Bukan gitu. Dia tentukan takdir, dia jaga takdir itu, dan dia akan ubah takdir itu. Kalau hambanya mau. Jadi kalau kita nggak mau ya sudah. Apa yang dapat sama kita, itulah yang sudah ditakdirkan. Makanya ada orang yang muda udah meninggal, muda udah ini, itu ya takdirnya segitu. Ya, jadi gitu. Jadi pesan saya, itu kehebatannya. Apa yang kelima? Tempat pengabulan doa. Maka sesuaikan doa kita itu. Ya, takdir kita itu kita minta sesuai dengan. Jadi kalau turun takdir malaikat bawa takdir, naik doa kita, bertarung, karena kita penuh kesungguhan, akhirnya kalah takdir Allah. Takdir itu yang ditentukan adalah sesuai dengan doa kita. Kalaupun kita tidak dapat, Allah kasih yang lebih baik. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat. Mari kita baca hamdalah.
Semangat kembali ya Pak ya, ini tolong Pak Ketua ya, harus banyak perubahan, perbaikan. Nah pesan saya juga gini, kalau misalnya mau apa, sholat malam berjamaah, bedain Pak. Jadi sholat malam itu kecuali tarawih ya itu berjam. Tapi kalau begitu sholat malam tuh bagusnya sendiri-sendiri. Bapak pojok mana? Karena kita spesial di situ. Masing-masing kita punya target sendiri. Nah, jadi kalau ada mau berjamaah, klaster aja di sini, kasih mic yang kecil, mic dalam aja, mic apa namanya, bikin mic sendiri, yang hanya buat dengar orang seputar ini aja. Sehingga orang di sana nggak terganggu, orang di sana nggak terganggu, orang di sana nggak terganggu. Di klaster aja, beli aja, kan ada kan sound system yang kecil itu apa namanya, mic yang apa, yang speaker yang kecil. Jadi bacanya ya yang dengar yang sini aja, nggak mengganggu. Jangan sampai pakai yang pusat, sehingga nanti orang di sana berdoa yang masing terganggu semuanya. Nah, ini pesan saya. Karena itikaf itu Pak adalah ibadah pribadi-pribadi. Yang berjamaah itu cuma dua, satu sholat berjamaah, kedua tarawih, cuma itu doang. Selain itu usahakan sendiri semuanya. Ngaji sendiri kan ibadah tadi, kita dogma kita ini bikin pojok mana kapling kita, bikin pojok mana kapling kita, bikin pojok mana kapling kita, gitu. Ya, nah itu baru top. Nanti jangan banyak ngobrol. Nah, itu juga salah satunya, kurangi ngobrol. Ya, jadi seolah-olah kita macam nggak kenal aja. Pak Edi, ya, jangan, gimana Pak Edi, mana kau bagi proyek? Jangan lagi. Ya, nggak mungkin malaikat nongkrongin kita lagi ngobrol. Kalau mau agak ngobrol siang-siang masih oke. Udah malam, udah nggak, jangan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, ngobrolnya sama siapa? Sama Allah. Ya, kalau demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersama-sama. Dan doa untuk majelis, alhamdulillah, anta, astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa lama-lama karena saya harus pergi sekarang. Ya.